Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok satu dari mata kuliah Perpetaan dan Sistem Informasi Geografis akan mempresentasikan mengenai kualitas air tanah Jakarta. Next. Di sini anggota kelompok kami, kelompok satu, yaitu yang pertama adalah Sabrina Salsabila, yang kedua Zalfa Aliana Jibah, yang ketiga Septian Maulana Aristo, yang keempat Rifki Raditya Putra Aji, selanjutnya Diana Rahayu, dan yang terakhir adalah Sofi Ratu. Next. Baiklah, di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Pokok bahasan yang pertama adalah mengenal apa itu peta, yang kedua, jenis-jenis peta, yang ketiga, apa itu manfaat dari peta, yang keempat, contoh peta tematik, yang kelima adalah unsur peta, dan yang terakhir itu adalah penutup. Nah, baiklah, materi yang pertama yaitu mengenal apa itu peta, yang akan disampaikan oleh Diana. Tempat dan waktu dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang peta? Nah, peta itu merupakan gambar permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, peta ini memberikan gambaran visual tentang wilayah geografis, tentang fitur-fitur seperti sungai, gunung, dan kota. Pemetaan ini membantu manusia memahami dan navigasi di dalam dunia nyata. Nah, apa sih fungsi peta ini? Peta ini berfungsi sebagai petunjuk lokasi atau posisi suatu tempat di permukaan bumi dengan cara yang terorganisir. Dengan menggunakan simbol, warna, dan skala konsisten, peta memberikan informasi yang berguna tentang topografi, jarak, arah, dan hubungan spasial antar tempat. Selain itu, peta juga digunakan untuk analisis geografis, perencanaan transportasi, pengelolaan sumber daya alam, dan keperluan ilmiah lainnya. Next. Nah, ini peta yang kami pakai. Untuk lebih jelasnya mengenai isi peta termasuk unsur-unsur yang ada di dalamnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Diana Rahayu atas pemaparannya. Selanjutnya adalah mengenal apa itu peta tematik yang akan disampaikan oleh Sofi. Tempat dan waktu dipersilakan. Peta tematik adalah peta yang digunakan untuk menganalisis informasi yang berhubungan dengan area geografi tertentu. Berikut ini adalah jenis-jenis peta tematik. Yang pertama itu ada peta koropet yang digunakan untuk menyajikan data di wilayah secara geografi dengan warna yang berbeda. Peta titik. Peta dengan simbol titik ini bertujuan untuk mengetahui persebaran suatu fenomena. Next. Peta isopet. Pembagian wilayah data pada peta isopet ini menggunakan garis kontur yang sekaligus berfungsi sebagai tanda perubahan kelas atau tingkatan suatu data. Lalu ada contoh peta tematiknya. Next. Yang pertama itu ada peta curah hujan atau peta isohit. Peta yang menggambarkan persebaran curah hujan di daerah tertentu. Melalui peta ini, kita dapat melihat daerah mana yang memiliki curah hujan yang tinggi dan mana curah hujan yang rendah. Lalu yang kedua ada peta kepadatan penduduk. Adalah peta yang memberi informasi mengenai jumlah penduduk di daerah tertentu. Peta ini itu penting dibuat untuk menentukan persebaran pembangunan di negara tertentu. Tidak hanya itu, peta ini juga memiliki tujuan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu negara. Semakin merata jumlah penduduknya, maka semakin baik pula kehidupannya. Lalu yang ketiga ada peta hasil tambang. Peta yang menunjukkan tempat-tempat hasil tambang di wilayah tertentu. Hasil tambang ini disajikan bisa berupa batu bara, minyak bumi, gas alam, dan sebagainya. Dalam peta ini, kita hanya akan melihat informasi mengenai lokasi hasil tambang di tempat tertentu dengan simbol khusus di dalamnya. Dengan ini bisa mengetahui daerah mana yang banyak tambangnya dan mana yang sedikit tambang. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Sofi atas pemaparannya. Nah, dari pemaparan rekan-rekan kita ini, kita telah mengetahui apa itu peta, peta tematik, jenis-jenis peta tematik, bahkan contoh dari peta tematik itu sendiri. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai unsur-unsur peta yang akan disampaikan dan dipaparkan oleh Sabrina. Tempat dan waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya terdapat unsur dari peta. Yang pertama di sini terdapat judul dari peta yang kami ambil yaitu peta kualitas air tanah akuifer bebas cekungan air tanah Jakarta pada tahun 2019. Nah, lalu pada peta kami terdapat skala bar yang belum terdapat skala angka. Nah, skala ini dapat dihitung pada peta. Di sini terdapat satu peta yang telah kami gunakan. Nah, pada lingkaran warna hijau, di sini terdapat garis lintang. Nah, garis lintang ini terdapat selisih 28 menit. Nah, rumus tetap yaitu 1 derajat sama dengan 11 km dan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah,
dari selisih tadi itu dibagikan dengan 60 menit. Nah, setelah itu dikali dengan 111 kilometer. Selanjutnya, kilometer itu dijadikan atau diubah menjadi sentimeter yang menjadi 11.100.000. Nah, 60 menit itu dicoret dengan 11.100.000 menjadi 185.000, yang hasilnya mendapat 51,8 kilometer. Selanjutnya, di mana rumus mencari skala itu sama dengan jarak peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Sebelumnya kami kan sudah mendapatkan jarak sebenarnya. Nah, di sini 26 cm itu didapatkan dari ukuran peta atas dan bawah itu terdapat 26 cm. Sedangkan untuk 51,8 km itu terdapat dari hitungan sebelumnya. Nah, 26 cm dibagikan dengan 51,8 km itu sama dengan 26 dibagi dengan 2.180.000. Nah, ini hasilnya mencapai 1 dibanding 1 Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Sabrina atas pemaparan materi-materinya. Selanjutnya, kita masih berada pada unsur-unsur peta yang akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Septian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini saya masih lanjut di unsur-unsur peta. Untuk selanjutnya itu bakal saya bahas tentang garis lintang dan garis bujur. Nah, dari pengertiannya dulu, kalau dari garis lintang sendiri, garis maya yang melingkari bumi dari barat ke timur. Nah, terus kalau garis bujur itu pengertiannya garis imajiner berbentuk lurus yang menghubungkan bumi dari kutub utara sampai kutub selatan. Nah, ini bisa dilihat nih di gambar di sampingnya. Kalau dari gambar ini kan udah bisa kelihatan nih, mana garis yang dari barat ke timur udah bisa kelihatan di sini. Nah, itu yang 106 derajat dan bla 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 gitu, yang BT. Kan udah jelas itu garisnya dari barat ke timur. Itu garis lintang, itu yang gitu loh. Nah, kalau garis bujur itu yang dari kutub utara ke kutub selatan, jadi yang garisnya lurus gitu. Nah, ini bisa dilihat jadi yang garis bujur itu yang minus 6 derajat bla 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 yang LS ini. Nah, kalau kan udah bisa dilihat ya perbedaan dari garis lintang sama garis bujur. Next. Nah, ini selanjutnya ada petunjuk arah. Nah, di peta kan penting banget nih petunjuk arah tuh. Nah, petunjuk arah sendiri itu diagram arah mata angin yang biasanya hanya menunjuk arah utara. Nah, itu gunanya petunjuk arah tuh jadi biar kita tahu yang benarnya tuh kayak gimana posisinya. Misalnya utara sebelah mana, selatan di mana, barat di mana, dan timur di mana. Terus itu ada inset, itu kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah sekitarnya. Nah, ini kan bisa dilihat nih, itu tuh daerah yang tadi di peta sebelumnya kita tampilin, itu tuh yang daerah di kotaknya ini. Nah, tapi di sini di dalam peta indeks ini kita bisa lihat kalau di daerah sekitar itu ada ini apa kayak wilayah lebih luas gitu. Tapi kita hanya ngambil yang di bagian kotaknya itu aja gitu. Nah, inset sendiri itu pengertiannya udah disebutin tadi ya. Maaf, bila langsung di next aja. Nah, selanjutnya itu ada legenda sama simbol. Bisa di. Nah, ini bisa kelihatan nih. Legenda tuh jadi isinya simbol-simbol dan penjelasan dari simbol itu sendiri. Ini bisa dilihat nih. Nah, kalau simbol ini ya cuma simbolnya aja gitu. Nah, kalau dari legenda ini ada simbolnya sama penjelasannya. Jadi dia jelas. Kalau misalnya simbolnya ini itu melambangkan apa, simbol ini melambangkan apa. Gitu. Jadi ada keterangannya jelas. Kalau simbol cukup dari simbolnya aja gitu. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya mengenai unsur-unsur peta. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Septian atas pemaparannya. Selanjutnya, kita masih berada pada unsur-unsur peta yang akan disampaikan dan dipaparkan oleh Riki. Kepada Riki, tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur berikutnya. Unsur yang akan kita bahas pada saat ini yaitu tentang warna. Jadi pada peta ini terdapat perbedaan 4 warna ya, yang dimana 4 warna tersebut mewakilkan status mutu air tanah. Yang pertama warna toska itu melambangkan status mutu air baik sekali, dimana warna toska itu juga mewakili kelas A, dimana baku mutunya memiliki skor 0. Kemudian ada warna hijau dengan kualitas baik atau masuk ke kelas B, dimana termasuk cemar ringan dengan skor -1 sampai -10. Kemudian warna kuning itu sedang mewakili kelas D, terus juga kondisi sungainya cemar sedang, lalu nilai skornya -11 sampai -30.
Lalu yang terakhir ada warna merah melambangkan kualitas buruk, masuk ke kelas C dan dengan kondisi cemar berat dengan skor lebih dari minus 30. Kita bisa lihat di peta ini didominasi oleh warna kuning, di mana kualitas air masuk kategori kelas C atau cemar sedang. Next. Nah, kemudian unsur selanjutnya yaitu lembaga pembuat. Lembaga pembuat ini berarti lembaga yang membuat peta ini. Lembaga yang membuat peta ini adalah Balai Konservasi Air Tanah, bidang Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lalu unsur selanjutnya yaitu tahun pembuatan. Tahun pembuatan peta ini adalah tahun 2019. Next. Kemudian kita akan membahas mengenai manfaat dari peta ini. Yang pertama, membantu mengidentifikasi lokasi-lokasi di mana air tanah yang tercemar. Kita dapat melihat dari unsur warna tadi, itu sudah mewakili lokasi-lokasi yang mana yang tercemar. Kemudian, yang kedua, dapat merencanakan pengelolaan sumber daya air tanah dengan lebih efektif. Ini ditunjukkan kepada pemerintah bagaimana melakukan pengelolaan sumber daya air tanah yang lebih efektif. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi wisata masyarakat. Jadi kita ketahui tadi dilihat bahwa pada peta tersebut juga memiliki kondisi cemar berat yang dilambangkan oleh warna merah. Nah, itu bagaimana kita mengurangi risiko yang timbul ke masyarakat dengan melakukan pencegahan agar tidak mengganggu kesehatan lingkungan masyarakat. Lalu yang keempat, untuk penelitian ilmiah dan analisis kecenderungan jangka panjang dan membantu para ilmuwan. Dan ini juga membantu para ilmuwan untuk melakukan penelitian mengenai kualitas air. Kemudian yang terakhir ada dapat digunakan untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat. Jadi ini hal yang sangat penting agar masyarakat dapat turut serta dalam menjaga kualitas air. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Rifki atas pemaparannya. Dan dari pemaparan presentasi pada kali ini, yang dapat kita dapatkan adalah peta merupakan gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Selain itu, ada yang namanya peta tematik. Nah, peta tematik itu adalah peta yang digunakan untuk menganalisis informasi yang berhubungan dengan area geografi tertentu. Jenis peta tematik itu ada 3, yaitu peta Crowflat, peta titik, dan peta istoflat. Nah, selanjutnya, unsur-unsur peta tematik itu yang pertama adalah judul, yang kedua skala, selanjutnya itu juga ada garis lintang dan garis bujur, petunjuk arah, legenda simbol, warna, dan lambang pembuat, lalu tahun pembuatan. Dan yang terakhir itu ada manfaat masyarakat. Baiklah, sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.